Baik, selamat sore saudara-saudara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang personalized learning. Personalized learning itu sendiri bukan merupakan suatu tren yang sepenuhnya baru dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Konsep yang menyesuaikan program-program pendidikan dan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesukaan individu ini telah ada beberapa lama sebelumnya. Namun demikian, konsep ini menjadi dominan sejak dalam dekade pertama abad 21 ini, khususnya di Inggris. Di sini, personalized learning telah sangat dipromosikan sebagai sebuah solusi, bukan hanya isu-isu pendidikan yang ada, tetapi juga bagi banyak tantangan ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, untuk menentukan apakah personalized learning sungguh dapat menjawab masalah dalam pendidikan tradisional, masalah konsep pengajaran, dan lingkungan pembelajaran. Perlulah untuk mengetahui atau memahami apa itu personalized learning sesungguhnya. Pada presentasi kali ini, ada 3 pokok bagian penting yang akan dibahas, yaitu pertama, arti personalized learning. Yang kedua, kelebihan-kelebihan dari personalized learning. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dari personalized learning. Pertama, kita akan melihat apakah personalized learning itu. Personalized learning mengacu pada penyesuaian kurikulum, gaya pengajaran dan lingkungan belajar yang sesuai kebutuhan dan kerinduan dari masing-masing individu. Ini sangat mirip dengan apa yang disebut sebagai individualisasi yang juga berupaya menyesuaikan gaya, lingkungan, dan derap langkah belajar dengan kebutuhan individu. Namun demikian, tidak sama dengan individualisasi, personalisasi, yang menawarkan kepada pelajar lebih banyak kebebasan dalam artian bahan pelajaran, di mana dan bagaimana mereka dipelajari. Jelas ini memerlukan suatu pemahaman yang lengkap sebelumnya mengenai pengetahuan, pengalaman, dan minat individu-individu yang mau belajar. Yang kedua, kelebihan dari personalized learning. A. Lebih banyak pilihan akan bahan belajar, tempat, dan gaya belajar, dan sebagainya. Ada target-target tertentu yang perlu dipenuhi, tetapi jika dibanding dengan pembelajaran tradisional, personalized learning memberikan banyak hal yang menyangkut bahan pelajaran, gaya, serta tempat belajar. Yang B, derap langkah belajar disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Sebagai hasilnya, setiap pembelajar dapat berkembang maju sesuai dengan keadaan mereka. Pelajaran atau pelajar yang bertalenta atau berkomitmen akan lebih cepat maju, sementara mereka yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan keterampilan atau pengetahuan akan memiliki waktu yang lebih banyak dalam menguasai atau memahami konsep-konsep yang dipelajari. C. Memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan baik bagi pendidik maupun bagi pelajar. Penelitian telah menunjukkan bahwa personalized learning itu lebih menyenangkan bagi pendidik maupun bagi pelajar itu sendiri. Personalized learning juga mendorong lebih banyak interaksi antara pelajar secara individu dengan pendidik, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Personalized learning telah diperlihatkan dan diterima baik oleh pembelajaran dewasa yang cenderung menjadi lebih independen dan otonom. Demikian juga mereka akan cenderung melaksanakan pembelajaran dengan baik jika materi, gaya, dan lingkungan belajar disesuaikan dengan pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki sebelumnya. Yang ketiga, kelemahan dari personalized learning.
Pengajar perlu menyesuaikan pendekatan-pendekatan, langkah-langkah, dan gaya belajar dengan masing-masing anak didik secara individu dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi dalam personalized learning ini juga dapat mendatangkan masalah dalam beberapa situasi tertentu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang personalized learning itu sendiri, ini adalah sumbernya. Silakan dikunjungi webnya. Demikianlah presentasi saya tentang personalized learning itu sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.